Oke, shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini saya tergerak untuk sampaikan sesuatu, yaitu tentang doa profetik Tuhan Yesus. Kita tahu saat-saat ini hal-hal profetik sangat menarik. Dan dengan kesempatan ini, saya dapatkan sesuatu, saya percaya akan dapat memberkati kehidupan rohani kita. Profetik yaitu kita tahu artinya adalah hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus sesungguhnya doakan di dalam Injil satu peristiwa yang tercatat di mana dia mendoakan Petrus. Nah, ini adalah hal yang sangat menarik. Sebelumnya izinkan saya membacakan firman di dalam Lukas pasal 22 dari ayat 24 sampai 34. Memang agak sedikit panjang, tetapi firman Tuhan saya yakin saat kita mendengarnya akan mendapatkan berkat. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan atau hamba. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu, jawab Petrus. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi kita melihat latar belakang bahwa ini adalah malam Paskah, di mana saudara, di malam nanti sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap, dihakimi, bahkan kita tahu ceritanya dia akan disalibkan. Dan saat ini saya percaya Tuhan Yesus tahu dalam keadaan cukup berat hatinya, tetapi ini murid-murid ini masih bertengkar. Bertengkar mengatakan siapa yang akan lebih hebat di kerajaan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tahu maksud mereka. Tetapi satu hal, saya percaya Tuhan senang yang mendengar mereka mau menjadi hebatlah di mata dia. Saya percaya Tuhan Yesus tahu kerinduan mereka ini. Mereka mau hidup untuk menjadi hamba-hambanya yang setia. Tetapi mungkin ada satu prinsip yang mereka mungkin tidak sadari. Maka Tuhan Yesus mulai secara tidak langsung, sebab Tuhan Yesus tahu pikiran mereka, dan Tuhan Yesus katakan mereka yang mau menjadi besar bukanlah mereka yang dilayani, tetapi mereka yang melayani. Bahkan melayani yang lebih rendah kelihatannya, dia akan lebih besar di dalam kerajaan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, bagaimana dia menyuci kaki muridnya dan sebagainya, dan mengatakan, aku bukanlah yang di kelompok mereka yang duduk di meja, melainkan aku justru di kelompok di mana yang melayani. Ya saudara, saya tahu kadang-kadang sekali
Tuhan Yesus ajarkan itu belum tentu melekat di hati mereka. Dan kita tahu saudara, Tuhan tahu ya apa yang akan terjadi, hati-hati murid-muridnya. Dia tahu Yudas Iskariot akan mengkhianati dia dan sebagainya. Dan dia tentunya tahu apa yang iblis mau lakukan di dalam kehidupan Petrus, murid kesayangannya. Dan dia tahu, mungkin saya yakin apa yang Petrus mau mencetuskan kepada dia. Apa yang Petrus katakan? Aku bersedia masuk penjara katanya. Karena Tuhan Yesus katakan iblis akan apa? Menampi engkau. Menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Itu artinya menggoncangkan imannya untuk berusaha menjatuhkan dia, saudara. Itu artinya. Ya. Menampi berarti menggoncangkan sehingga berusaha dia jatuh dari imannya. Nah, saudara, mungkin Petrus dengarnya kurang enak di hati. Mungkin dia merasa dia tidak akan seperti itu. Ya seperti kita kadang-kadang kita ditegur Tuhan, kita katakan enggak saya enggak begitu kok. Makanya dia mulai mengatakan, Tuhan aku udah siap kok masuk penjara, mati bersama-sama dengan engkau. Wah, ini perkataan yang luar biasa ya saudara ya. Dia tidak dapat terima profetik, kata-kata profetik yang Tuhan Yesus katakan. Iblis menuntut engkau, mau berusaha jatuhkan imanmu, tapi aku sudah berdoa sehingga imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sebenarnya itu adalah yang luar biasa, tetapi tentu setiap orang ada keangkuhan, termasuk Petrus. Mungkin merasakan, aku tidak begitulah Tuhan, aku udah siap mau mati bagi kamu. Maka apa yang terjadi, Tuhan katakan lagi satu hal. Petrus, hari ini saja ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau tidak mengenal aku. Tuhan Yesus bahkan mengatakan, jangan bilang engkau akan mati. Pada saat itu engkau akan mengatakan engkau tidak kenal aku. Ya saudara, di sini adalah hal yang dimana karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi, dia mendoakan Petrus. Ini adalah doa syafaat. Doa untuk hal-hal yang akan terjadi. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dan tentu dia merasa dirinya tidak layak. Dia mau meninggalkan pelayanannya. Tetapi Tuhan Yesus datang. Kita tahu di Yohanes 21. Di mana Tuhan Yesus datang memulihkan dia. Dan dia menjadi murid Tuhan yang luar biasa. Saya yakin sekali peristiwa di mana dia menyangkal Tuhan Yesus itu menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya yakin sampai akhir hidupnya dia tidak akan lupa tentang kelakuan dia yang menyangkal. Dan saya yakin juga dia menjadi seorang yang rendah hati, yang selalu bergantung kepada Tuhan, saudara. Doa syafaat ini tidak dibatasi oleh waktu. Tuhan yang maha tahu, ya saudara, dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus doakan diri kita. Tapi kita tahu Tuhan Yesus tuh terus mendoakan kita ya, saudara, itu yang indahnya. Dia tahu apa yang akan terjadi, dia selalu berdoa untuk menguatkan iman kita. Tetapi satu hal yang saya mau sampaikan di sini dalam pelajaran. Doa, sekalipun untuk masa depan, tidak menghindari masalah, tantangan, cobaan. Doa syafaat ini, saya ulangi, saya tekankan, bahwa Tuhan tidak
menghindari kita. Berarti pada saat kita berdoa, Tuhan tidak kata, oke deh aku hindari masalah ini. Aku akan lenyapkan tantangan atau cobaan. Tapi sebaliknya, Tuhan tahu kita akan mengalami, kita pasti mengalami. Lalu apa maksud dari doa itu? Seperti yang Tuhan katakan. Pada saat itu, doa-doa yang sebelumnya, yang Tuhan Yesus doakan kepada Petrus, akan menguatkan Petrus dalam imannya. Sehingga imannya tidak gugur, saudara. Kita juga dapat berdoa seperti itu. Di saat-saat di mana mungkin semuanya serba baik, kita doa. Kita datang ke hadirat Tuhan berdoa. Untuk mungkin tantangan, kita tidak tahu ya. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, tetapi doa itu tetap luar biasa. Saya ingat pada saat saya di sekolah di Alkitab, setiap pagi saya dapat ayat mengatakan penganiayaan. Dan saya doa, dan ternyata benar saudara, ya ada penganiayaan bukan secara fisik tapi secara mental. Saya yakin Tuhan tuh selalu siapkan umatnya untuk tantangan yang akan dihadapi, saudara. Ingat, iblis selalu mengaung-ngaung seperti Petrus katakan, ya, seperti singa mengaung-ngaung, mau membinasakan. Petrus sangat mengerti saat dia tulis di suratnya ini yang mengaung-ngaung ini, saudari, 1 Petrus. Makanya dia katakan berdoalah, berwaspadalah, berhati-hatilah, supaya iman kita jangan sampai gugur. Doa profetik itu ada suatu hal yang luar biasa. Datanglah senantiasa dalam hadirat Tuhan, maka kita akan diberkati dengan hal-hal yang luar biasa. Meluangkan waktu 15 menit atau sekejap jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luar biasa di dalam hadirat Tuhan dari segala aktivitas di luar dari kerajaan Allah. Memang ada aktivitas yang kita harus lakukan. Ya namanya kita masih hidup di dunia, nggak mungkin kita berterus ya tidak melakukan aktivitas yang tanggung jawab kita harus lakukan. Tetapi doa itu saudara akan sangat menolong kita mengatasi tantangan, bahkan menjalani hidup sehari-hari dengan hikmat kuasa Tuhan. Bahkan justru seringkali saudara, pada saat tantangan itu terjadi, tiba-tiba ada ide datang, tiba-tiba ada jalan keluar, tiba-tiba ada aja bagaimana Tuhan aturkan segala sesuatu untuk menolong kita. Salah satu sebab karena mungkin saudara sebelumnya telah tekun berdoa. Mendoakan diri kita supaya kita terus tetap setia sampai pada akhirnya. Nah itu lebih penting saudara dalam hidup ini. Demikianlah saudara firman yang singkat ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara. Biar saya tutup ini dalam doa. Bapa Surgawi, kami berdoa supaya firman ini sungguh dapat mengaktifkan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Engkau lebih lagi di dalam doa. Karena kami percaya Tuhan, lewat doa-doa ini Engkau menetapkan langkah-langkah jalan kita. Sehingga pada saat tantangan itu datang, sesungguhnya Engkau telah siapkan jalan keluar dan jawaban untuk hidup kita. Segala puji hormat syukur bagimu, berterima kasih atas kasih karunia dan kemurahan yang melimpah-limpah Engkau nyatakan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, berkatilah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. God bless you.